Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang dengan NIM 1806646. Di sini saya akan meresume tentang pelajaran di siang hari tadi, mata kuliah teknik pengecoran logam tentang heating dan pouring. So, stay tune. Saya akan share screen. Heating and pouring dalam teknik pengecoran logam. Yang pertama adalah proses heating the metal. Heating the metal atau pemanasan logam hingga ke titik leleh dibutuhkan energi panas dalam jumlah tertentu. Titik leleh ini kita bisa dapatkan di tabel periodik unsur, dan diagram fasa jika menggunakan logam paduan. Panas spesifik dan sifat termal logam dari logam padat bervariasi. Menurut suhu, terutama jika logam mengalami perubahan fasa selama pemanasan, kalau jenis logam mungkin berbeda dengan bentuk padat dan cair. Kebanyakan logam tuang adalah paduan, dan sebagian besar paduan meleleh pada kisaran suhu antara solidus dan liquidus. Daripada pada titik leleh tunggal, dengan demikian panas fusi tidak dapat diterapkan sederhana yang ditunjukkan sebagaimana yang tadi siang, dan properti yang diperlukan dalam persamaan untuk paduan tertentu tidak tersedia. Di sebagian besar kasus, ada gelombang panas yang signifikan terhadap lingkungan selama memanas. Selanjutnya ada pouring the molten metal. Setelah kita memanaskan hingga leleh, selanjutnya kita akan menuangkan lelehan tersebut kepada tungku atau furnace. Pengenalan logam cair ke dalam cetakan termasuk aliran melalui sistem gating dan masuk ke dalam rongga. Itu semua merupakan langkah kritis dalam proses pengecoran. Langkah ini akan berhasil apabila logam mengalir ke seluruh bagian cetakan. Faktor yang mempengaruhi operasi penuangan antara lain suhu penuangan, tingkat penuangan, dan turbulensi. Suhu penuangan atau pouring temperatur, seperti yang pernah tadi dibahas, adalah suhu logam cair yang saat dimasukkan ke dalam cetakan. Perbedaan antara suhu saat menuang dan suhu saat pembekuan dimulai itu sangat penting. Titik leleh untuk logam murni atau suhu liquidus untuk paduan. Perbedaan suhu yang terjadi ini disebut sebagai superheat. Selanjutnya, ada faktor yang kedua atau pouring rate. Pouring rate mengacu pada laju volumetrik di dalam logam cair dituangkan ke dalam cetakan. Jika pada saat penuangan lajunya terlalu lambat, logam akan mendingin dan membeku sebelum mengisi rongga. Sedangkan jika kecepatan penuangan berlebihan, turbulensi akan menjadi masalah yang serius. Selanjutnya adalah turbulensi. Turbulensi adalah aliran fluida ditandai dengan variasi besaran dan arah kecepatan yang tidak menentu di seluruh cairan. Aliran turbulensi harus dihindari selama penuangan karena beberapa alasan. Salah satu dapat mempercepat pembentukan oksida logam yang terangkap setelah pemadatan sehingga menurunkan kualitas pengecoran. Turbulensi juga dapat membuat korosi pada cetakan, karena pengikisan permukaan cetakan secara bertahap disebabkan oleh dampak logam cair yang mengalir. Logam cair juga jauh lebih reaktif secara kimiawi daripada suhu kamar. Akibatnya, keausan yang disebabkan oleh aliran logam dalam cetakan ini menjadi alasan yang signifikan, terutama dalam kondisi turbulen. Selanjutnya ada fluidity. Fluidity adalah kemampuan logam cair mengalir dalam cetakan uji sampai berhenti karena terjadi solidifikasi. Panjang fluiditas berkaitan erat dengan gradien temperatur cetakan yang temperatur logam cair yang dituang. Semakin tinggi besar gradien, maka laju pembekuan pada logam. Ada juga faktor yang mempengaruhi fluiditas. Nah, ada 5 faktor. Yang pertama ada viskositas logam cair, yang kedua ada temperatur, yang ketiga ada komposisi, yang keempat ada inklusi, yang kelima ada tegangan permukaan cair. Viskositas logam cair.
sangat dipengaruhi oleh besarnya temperatur. Nilai viskositas berbanding terbalik dengan temperatur. Semakin tinggi temperatur, maka nilai viskositas material cair akan semakin rendah. Sebaliknya, jika temperaturnya lebih tinggi, maka viskositasnya lebih rendah. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi temperatur, maka ikatan antar atom pada logam cair akan semakin lemah. Lemahnya ikatan atom ini akan menyebabkan pergerakan atom-atom dalam logam cair semakin mudah. Kemudian inilah yang akan menyebabkan penurunan nilai viskositas. Sehingga semakin tinggi temperatur, maka nilai viskositas akan semakin rendah karena semakin tinggi temperatur ikatan antar atom semakin lemah juga. Selanjutnya ada temperatur. Temperatur merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi sifat fluiditas. Berdasarkan pada beberapa penelitian yang pernah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sifat fluiditas dari suatu logam maupun paduan secara langsung memiliki hubungan dengan temperatur superheat. Yang ketiga ada composition. Faktor utama mempengaruhi fluiditas dalam cair selain temperatur adalah komposisi. Fluiditas tinggi biasanya ditemukan pada logam murni dan paduan di titik eutectic. Sedangkan untuk solid solution, terutama yang memiliki kemampuan membeku terlalu lama atau fase yang ada liquidnya, mempunyai nilai fluiditas rendah. Yang keempat adalah inklusi. Di samping komposisi dasar paduan, karakteristik komposisi lain juga mempengaruhi sifat mampu alir atau fluiditas, yaitu inklusi pada logam cair. Inklusi tersebut yang berada dalam bentuk partikel tersuspensi tidak larut, yang mana akan menurunkan fluiditas aluminium cair dengan signifikan. Terakhir ada tegangan permukaan logam cair. Setiap material yang berada dalam keadaan cair secara ilmiah akan memiliki gaya dan bekerja terhadap permukaannya. Gaya ini yang kemudian dinamakan sebagai gaya tegangan permukaan logam cair. Tegangan permukaan akan membentuk efek cukup besar terhadap pengisian rongga cetakan yang relatif tipis. Karena pada desain rongga cetakan yang tipis, semakin fluiditas logam cair akan berkurang dengan adanya tegangan permukaan. Tegangan permukaan menjadikan logam cair cenderung akan mempertahankan keadaan atau menjadi rigid atau kaku. Selanjutnya ada uji fluiditas. Uji fluiditas ini ada 3. Yang pertama ada spiral test, yang kedua ada fluiditas test, yang ketiga ada uji fluiditas vakum. Spiral test adalah pengujian dengan menggunakan cetakan spiral menggunakan jenis pengujian fluiditas yang paling lama digunakan. Pengujian fluiditas dengan cetakan spiral ini dilakukan dengan cara menuangkan logam cair ke alat ujian fluiditas, kemudian setelah logam membeku, panjang sampel yang berbentuk spiral diukur dengan menggunakan tali atau kabel, dan kemudian diukur dengan penggaris. Semakin panjang spiral yang diperoleh, maka nilai fluiditas akan semakin baik. Dan sebaliknya, jika spiral diperoleh pendek, maka akan semakin buruk. Selanjutnya ada fluidity test piece, merupakan salah satu jenis pengujian fluiditas yang banyak digunakan saat ini. Yang terakhir ada uji fluiditas vakum. Untuk mengatasi proses penuangan dalam hal ini kecepatan yang konstan dan kecepatan tuang yang seragam, tindakan terbaik dalam penulis standaris dipenuhi oleh pengujian fluiditas vakum. Dalam hal ini, logam mengalir melalui sebuah aluran yang dapat terbuat dan tembaga, stainless steel atau Pyrex yang didorong oleh tekanan vakum dan tekanan yang digunakan dapat diketahui dan faktor manusia yang dapat dihilangkan. Dari ini mendekati ideal dalam pengukuran fluiditas. Ya mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Ini ada quotes, ada quotes. It's one small step for one giant leap for man. Saya dalam undur.